Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 10, melalui video ini Ibu menyampaikan perkenalan diri secara singkat. Nama Ibu Rizka Novalia. Nah, mungkin untuk sekarang kita belum dapat bertemu secara langsung di kelas karena COVID-19 ini. Semoga kita dapat bertemu secara langsung, bertatap muka di kelas, belajar bersama, sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kalian mengetahui nama ibu mengetahui nama kalian, dan kita sama-sama saling belajar. Nah, pada video kali ini ibu akan menyampaikan materi pembelajaran. Silahkan disimak, dan ibu akan mereview lagi ketika kita sudah bertemu tatap muka secara langsung di kelas. Selamat menyaksikan. Kita akan langsung saja memulai mata pelajaran antropologi. Mungkin sebagian besar dari kalian merasa asing mendengar istilah antropologi. Namun istilah ini perlu kalian ketahui karena antropologi merupakan salah satu mata pelajaran peminatan yang ada di jurusan ilmu bahasa dan budaya. Oke, lebih jelasnya kita langsung saja memasuki bab 1 di antropologi. Nah, bab 1 ini membahas mengenai pengantar antropologi atau lebih ke arah pengenalan istilahnya. KD 3.1 memahami antropologi sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan kesamaan manusia Indonesia dan cara hidupnya secara holistik dalam rangka membangun sikap toleran, empati, dan saling menghargai sehingga tercipta kerukunan nasional. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 1, yang pertama, untuk mengamati permasalahan dalam antropologi. Yang kedua, diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, memiliki sikap responsif dan proaktif serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke peta konsep. Apa sih yang kita pelajari di bab 1 ini? Yang pertama itu ada pengertian antropologi. Yang kedua itu ada konsep dasar antropologi. Yang ketiga, tujuan dan manfaat antropologi. Dan yang keempat ada integrasi nasional. Nah, integrasi nasional ini adalah penyatuan nasional. Oke, langsung saja kita ke pengertian antropologi terlebih dahulu. Secara etimologi atau secara asal-usul kata, antropologi ini berasal dari bahasa Yunani. Oke, bahasa Yunani yang terbagi atas dua kata. Yang pertama, anthropos berarti manusia, sedangkan logos itu ilmu. Jadi secara sederhana, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia, khususnya kebudayaan. Selanjutnya, ada tokoh penting dalam antropologi. Yang perlu kalian ketahui, dua tokoh penting ini adalah Frans Boas dan Conchara Ningrat. Frans Boas ini merupakan bapak antropologi dunia, sedangkan Conchara Ningrat ini adalah bapak antropologi Indonesia. Kita bahas mengenai Frans Boas terlebih dahulu. Frans Boas ini lahir di Jerman tanggal 9 Juli 1858. Beliau merupakan pendiri antropologi modern. Dan beliau juga terkenal sebagai Bapak Antropologi Amerika. Sedangkan Conchara Ningrat, beliau merupakan keturunan Jawa. Beliau lahir 15 Juni 1923 dan beliau meninggal 23 Maret tahun 1998.
Beliau ini banyak sekali berkecimpung dalam dunia kebudayaan, khususnya kebudayaan Indonesia. Sekarang kita ke kajian antropologi. Kajian antropologi ini adalah apa saja yang dibahas pada tingkat SMA. Yang pertama itu adalah perkembangan manusia. Perkembangan manusia ini lebih ke arah asal-usul manusia dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemudian ragam manusia atau ras. Ragam manusia ini lebih ke arah ciri-ciri fisik. Misalkan ada yang berkulit hitam, kemudian kulitnya sawo matang, putih, atau rambutnya yang keriting, ikal, lurus, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada ragam kebudayaan. Ragam kebudayaan ini akan kita bahas nantinya mulai dari tingkat terendah hingga tingkat yang tinggi. Maksudnya apa, Bu? Ragam kebudayaan secara lokal atau daerah, kemudian ragam kebudayaan nasional, hingga ragam kebudayaan internasional atau kebudayaan dunia. Yang keempat ada bahasa. Bahasa ini bagaimana asal-usul munculnya bahasa. Mulai dari bahasa isyarat mungkin kan, melalui kode-kode hingga melahirkan bahasa komunikasi yang bisa melalui audio atau suara. Kemudian yang terakhir itu ada suku bangsa. Suku bangsa juga kita akan kaji melalui tingkat yang rendah sampai ke yang tinggi. Tadi itu adalah pengenalan antropologi. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu konsep dasar antropologi. Nah, konsep dasar antropologi ini lebih ke arah konsep yang modern. Namun ada beberapa yang masih klasik, namun juga ada penambahan yang modern. Kalau untuk yang konsep dasar antropologi klasik, itu terkait dengan budaya, kemudian ada adat, ada kelompok etnik, etnosentrisme, kemudian etik dan emik, dan struktur sosial. Untuk yang modern itu ada relativisme kebudayaan, kemudian pendekatan holistik, Bhinneka Tunggal Ika, kerukunan nasional, sikap mental, dan revolusi mental. Jadi ini adalah konsep dasar antropologi. Kita akan bahas satu-satu mulai dari budaya. Budaya, kebudayaan, dua hal yang berbeda. Kalau budaya itu bentuk tunggal atau satu, tapi kalau kebudayaan itu adalah bentuknya jamak atau banyak. Kalau dikaitkan dengan budaya, setidaknya pasti kalian juga terbayang seperti tarian, kemudian patung, candi, lukisan, lagu-lagu daerah. Itu tidak salah, karena itu adalah budaya. Artinya, ketika ada hasil, berarti ada proses. Budaya adalah hasil dari sebuah proses cipta, karya, karsa. Di mana proses itu dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Itu adalah budaya. Sedangkan kalau kebudayaan, menurut Koncharaningrat, adalah keseluruhan sistem gagasan, gagasan artinya ide, kemudian ada tindakan atau perilaku, dan hasil karya manusia, artinya dia lebih kompleks atau lengkap. Dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Oke, itu adalah budaya dan kebudayaan. Dua pengertian yang berbeda. Selanjutnya ada adat. Adat ini merupakan salah satu unsur dari budaya. Ibu ulang, adat merupakan salah satu unsur dari budaya. Adat ini berkaitan dengan gagasan kebudayaan, berarti ini adalah sebuah ide. Gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai kehidupan dan norma.
Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai kehidupan dan norma. Nilai kehidupan itu seperti nilai vital atau nilai yang dianggap penting, nilai estetika atau nilai keindahan, nilai etika adalah sopan santun. Misalkan, kemudian ada yang namanya norma. Norma itu ada yang norma agama, berarti aturan sesuai ajaran agama. Kemudian ada norma hukum, ada norma kesusilaan, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok etnik. Kelompok etnik ini adalah kelompok masyarakat itu berdasarkan kebudayaan. Kelompok masyarakat berdasarkan kebudayaan. Contoh, suku Minangkabau. Itu merupakan kelompok etnik. Berasal dari daerah mana? Dari daerah Sumatera Barat. Misalkan, suku Sunda. Itu juga kelompok etnik yang berasal dari Jawa Barat. Suku Melayu. Nah, Melayu ini banyak. Tapi kalau untuk Melayu itu lebih cenderung ke arah Riau atau Pekanbaru. Bu, bagaimana dengan Bangka? Suku Melayu Bangka. Suku Melayu Jambi. Suku Melayu Sumatera Selatan. Nah, walaupun memiliki banyak suku Melayu, tetapi dilihat dari daerah asalnya. Karena setiap daerah memiliki ciri-ciri kelompok etnik tertentu. Misalkan, kalau untuk suku Melayu Riau, itu lebih ke arah percakapannya apa. Nah, kemana tuh? Nah, lebih ke arah Upin Ipin. Kalau ke arah Sumatera Selatan atau Palembang, Melayunya menggunakan O. Nah, kemana? Nah, itu adalah ciri-cirinya. Sedangkan kalau untuk Bangka, Bangka juga banyak. Ada yang menggunakan E, ada yang menggunakan E, ada yang menggunakan O. Nah, itu juga dilihat dulu ya. Itu adalah kelompok etnik. Selanjutnya, ada etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah paham suatu kebanggaan tersendiri, individu atau kelompok terhadap budayanya. Jadi, seseorang memiliki rasa bangga terhadap budayanya sendiri. Etnosentrisme ini biasanya bisa kita lihat di salah satu contohnya adalah suku Minangkabau. Nah, suku Minangkabau ini kan banyak sekali di daerah, khususnya misalkan di Sungai Liat saja. Kita lihat rumah makan Padang. Rumah makan Padang misalkan Solok dan sebagainya. Nah, itu ada rasa kebanggaan tersendiri terhadap budayanya. Dia membawa embel-embel budaya dengan kata Solok. Misalkan rumah makan Gunung Talang. Nah, Gunung Talangnya itu adalah etnosentrisme. Dia bangga membawa istilah daerahnya. Kemudian ada relativisme kebudayaan. Relativisme kebudayaan ini harusnya dipelajari di universitas atau perguruan tinggi dan tidak akan Ibu bahas untuk sekarang. Selanjutnya kita ke etik dan emik. Etik dan emik ini adalah sudut pandang masyarakat. Etik adalah sudut pandang terhadap suatu kelompok masyarakat atau budaya yang dilakukan oleh orang luar. Ibu maksudnya seperti apa? Misalkan ini, ada orang luar negeri yang melihat orang Indonesia. Oh, orang Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahannya. Nah, itu adalah etik. Cara orang lain menilai budaya orang lain. Sedangkan kalau emik, itu adalah cara pandang kita sebagai individu atau kelompok dalam melihat kejadian itu sendiri. Emik adalah cara pandang individu atau kita terhadap suatu fenomena atau kejadian dalam masyarakat dengan sudut pandang sendiri. Selanjutnya ada pendekatan holistik. Pendekatan holistik ini adalah keterkaitan antropologi dengan ilmu lain.
Misalnya, antropologi berkaitan dengan bidang ekonomi. Kemudian antropologi berkaitan dengan bidang sosiologi. Antropologi berkaitan dengan bidang agama. Nah, itu adalah pendekatan holistik. Kemudian ada struktur sosial. Struktur sosial ini pembagian masyarakat berdasarkan budaya dengan dua cara. Yang pertama ada caranya vertikal atau tegak lurus dan struktur horizontal atau mendatar. Misalkan, kalau untuk struktur sosial yang vertikal atau tegak lurus, kita ambil contoh misalkan masyarakat yang kaya, kemudian masyarakat yang menengah secara ekonomi, kemudian masyarakat yang kurang mampu. Itu adalah struktur sosial secara vertikal atau tegak lurus. Ada yang posisinya di atas, ada posisinya yang di bawah. Sedangkan untuk struktur sosial horizontal itu posisinya mendatar. Tidak ada yang posisinya yang tinggi, tidak ada posisinya yang rendah. Semua memiliki kedudukan yang sama. Contoh, struktur sosial agama. Agama misalkan ada Islam, ada Kristen, Protestan, ada Katolik, kemudian Buddha, Hindu, Konghucu. Semua agama memiliki nilai-nilai yang baik. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa satu agama memiliki posisi yang tinggi. Kemudian ada yang suku bangsa, misalkan suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku Bugis. Itu juga tidak bisa karena memiliki nilai-nilai tersendiri. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki pengertian berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang diambil dari kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular. Apa yang beraneka ragamnya? Yang beraneka ragam di Indonesia seperti agama, kemudian suku. Nah, apa yang ika yang tunggalnya adalah Pancasila. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika akan melahirkan kerukunan nasional yang dicerminkan oleh Pancasila. Dan ada yang namanya sikap mental dan revolusi mental. Nah, ini akan kita bahas bagaimana sih perilaku atau kebudayaan generasi-generasi muda atau generasi milenial sekarang terkait dengan mental. Oke. Selesai pembahasan mengenai pengantar antropologi dan konsep dasar antropologi. Tugas kalian sekarang, tulislah biografi dan hasil pemikiran tentang asal-usul antropologi dari kedua tokoh yang telah Ibu jelaskan, yaitu Franz Boas dan Konchara Ningrat. Ditulis dalam lembar folio, tulis tangan, kemudian difoto. Foto dikirim ke email Ibu rizkanovaliasosioantro@gmail.com dengan format nama dan kelas. Dikumpulkan pada Rabu 4 Agustus 2020 pukul 7.00. Hasil tulisan tangan dikumpulkan ketika kita sudah bertatap muka di kelas. Oke, anak-anak, itu adalah pemaparan materi pengantar antropologi pada pertemuan pertama. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Thank you and see you.